Untuk menyelinap mengambil foto gadis-gadis, pria kaya ini meletakkan ponselnya di langit-langit. Ambil video gadis ini sedang mandi. Dan untuk memuaskan keinginannya, dia datang menemui gadis ini. Setelah menonton video tersebut, dia sangat kaget. Dia menangis dan memohon kepadanya. Jika video ini menjadi viral, hidupnya akan hancur. Dia memanfaatkan ini untuk bertemu gadis itu jam 11 malam. Di halaman belakang rumah gadis ini. Pada malam hari, dia datang seperti yang dijanjikan. Mereka ke gudang. Ibunya sudah menunggu di sana. Tapi dia sama sekali tidak panik. Keduanya memohon bersama. Tapi dia menjadi semakin agresif. Ibu dan anak mereka segera bergegas untuk saling bertarung dengannya. Tapi sayangnya, mereka terlalu lemah. Demi masa depan putrinya, ibu ini berlutut dan memohon padanya. Tak disangka, dia telah memiliki niat buruk terhadap ibunya. Dia tidak tahan lagi. Ambil batang besi dan memukulnya dari belakang. Dia meninggal di tempat. Keduanya sangat takut. Tapi mereka tidak berani melapor ke polisi. Mereka berdua berpikir tentang cara menangani mayat. Tapi adegan ini dilihat oleh gadis kecil yang baru bangun. Lalu mengubur mayat di taman rumahnya. Keesokan harinya, sang ayah pulang. Setelah melihat jejak kaki yang tambal sulam di lantai, dia segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Setelah tahu segalanya, sang suami sangat tenang. Mereka ke gudang untuk memeriksa TKP. Juga, teleponnya hancur juga. Tidak ada noda darah di tanah. Mereka membersihkan kekacauan. Tiba-tiba ayah ini bilang putrinya berhenti. Lihat SIM telepon di tanah. Sebuah detail di film muncul di benaknya. Dengan SIM ini dapat menemukan petunjuk. Lalu dia membungkus SIM ini dengan hati-hati. Pergi sendirian mencari mobil yang dia telah parkir. Tapi saat baru saja menyalakan mobil, seorang polisi telah melihatnya. Ini menjadi berbahaya. Dalam perjalanan, suami ini masih memikirkan bagaimana cara menghancurkan barang bukti. Suami saya masih memikirkan bagaimana cara menghancurkan barang bukti. Sebuah film pendek datang ke pikiran. Dia segera membuat rencana. Pertama, dia pergi ke kota terdekat. Pergi ke toko untuk membeli telepon. Minta pemilik toko untuk memasang SIM telepon. Kemudian gunakan alkohol untuk menghilangkan sidik jari di ponsel. Bungkus dan lempar langsung ke truk jarak jauh. Maka pencari telepon akan berada di truk itu. Lalu lanjutkan berkendara ke tempat yang ditinggalkan. Ada sangat sedikit orang yang melewati tempat ini. Jadi tempat ini akan menjadi tempat terbaik untuk bersembunyi. Setelah dia mendorong mobil ke dalam air, lalu sang suami kembali ke toko. Dia memberitahu karyawannya bahwa dia akan pergi selama beberapa hari. Tetapi kata-kata karyawan berikutnya mengingatkannya. Apa kabar Pak? Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tidak masalah, tapi saya melihat Anda tampak khawatir tentang sesuatu. Tolong perhatikan pekerjaanmu. Jika kau membuat kesalahan lagi besok, aku akan menghukum. Sudah jelas belum? Kalau seperti ini baru benar. Ayo cepatlah. Jangan menonton film terlalu banyak dong. Setelah itu dia langsung pulang rumah. Berpura-pura seperti tidak terjadi apa-apa. Untuk membantu keluarga melupakan semua yang terjadi. Jika tidak, sekejap mata dapat membuat orang lain tahu segalanya. Kemudian mereka naik bus ke kota. Pergi untuk menghadiri misi Kristen. Makan di restoran dan menonton film bersama. Tinggal di kota ini selama 1 malam. Dan setiap kali mereka membelanjakan uang, mereka menyimpan kwitansinya. Karena semua ini akan menjadi alibi mereka. Setelah 1 hari, seluruh keluarga mereka pulang ke rumah. Ibu dan anak perempuan mereka melihat ke kuburan dan merasa bersalah. Ketakutan dan kecemasan bergegas kembali. Sang suami datang dan menutup jendela. Mengatakan bahwa ketakutan adalah satu-satunya bukti mereka. Waktu berlalu seperti itu. Anak perempuan khawatir sepanjang hari. Tiba-tiba sebuah mobil polisi datang. Melihat polisi selangkah demi selangkah mendekati putrinya,
Sang ayah tepat waktu menghentikannya. Tapi itu hanya sapaan biasa. Sekarang Putri merasa sangat takut. Dia tidak bisa menahan air matanya dan menangis. Waktu setelah itu, keluarga itu menjalani sehari tapi panjangnya seperti setahun. Tapi 2 minggu kemudian, anak-anak melompat ke danau untuk berenang. Dan tiba-tiba menemukan mobil terendam air. Putri ini tak sengaja membunuh seorang ayah yang mengandalkan pengetahuan dia belajar dari film untuk menghancurkan semua bukti, juga menciptakan kejahatan. Tetapi tidak terduga, anak-anak ini menemukan mobil saat berenang. Insiden itu dengan cepat menarik perhatian polisi. Karena pemilik mobil ini adalah anak dari keluarga kaya terkenal. Orang tuanya adalah gubernur terbesar di sana. Dia melihat mobil digambar. Memikirkan waktu 2 minggu yang lalu. Dia melihat Fisda mengemudi mobil ini. Berdasarkan suasana hati dia baru-baru ini, dia curiga bahwa ini ada hubungannya dengan Fisda. Dia dengan sengaja pergi ke restoran. Kemudian datang di depan Fisda. Dan mengatakan bahwa polisi telah menemukan mobil di tambang. Kemarin kami menggunakan gardan untuk mengambil mobil di tambang. Pada saat ini, dia benar-benar percaya bahwa Fisda benar-benar terlibat dalam masalah ini. Dia juga menyadari kecurigaan ini. Di malam hari, mereka langsung menentukan untuk menggunakan kesaksian yang sama. Mengatakan bahwa mereka telah tinggal di kota jalan pada hari kejadian. Dan berlatih terlebih dahulu secara khusus. Untuk mendapatkan bukti. Polisi memutuskan untuk pergi ke sekolah untuk menanyai Putri Fisda. Melihat polisi datang, putri ini merasa sangat takut. Tetapi mengingat kata-kata ayahnya, ketakutan adalah satu-satunya bukti. Dia segera menyesuaikan pikirannya. Dengan tenang berjalan ke ruang kantor. Menghadapi pertanyaan polisi. Dia menggunakan frasa yang dia hafal tadi malam. Dan menceritakan semuanya ke polisi. Dia tidak menemukan celah apapun. Tapi masih belum puas. Terus mengirim orang ke rumah Fisda. Tetapi jawabannya sama. Untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Fisda mengeluarkan tagihan pengeluaran tempat-tempat yang mereka kunjungi di kota. Membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak ada di kota hari itu. Pada saat ini, bahkan polisi-polisi lainnya menganggap anggota keluarganya semua tidak bersalah. Pikir polisi ini hanya membalas dendam pribadinya. Karena di masa lalu dia sering menggunakan posisinya untuk mengeksploitasi penduduk setempat. Dan setiap kali, ia mendapat keberatan dari Fisda. Jadi keduanya selalu berselisih satu sama lain. Dan mungkin ini membuatnya marah. Untuk menangkap Fisda, dia mengorbankan seluruh karirnya. Meminta gubernur untuk terus menyelidiki. Seperti itu. Keluarga mereka dibawa ke kantor polisi. 4 orang dipisahkan untuk interogasi pribadi. Tapi hasilnya sama. Kesaksian keluarga sama persis. Tapi hal itu menarik perhatian gubernur. Karena yang lain semua baik-baik saja. Tapi hanya anak 4 tahun ini. Dia begitu yakin kesaksiannya benar. Sulit untuk menghindari kecurigaan polisi. Tapi jika untuk tes psikologis, perlu persetujuan pengadilan. Mereka tidak memiliki bukti untuk menemukan semua celah. Mereka menemukan semua orang yang bertemu dengan mereka pada hari itu. Menurut mereka masing-masing, membuktikan bahwa Fisda tidak bisa berbohong. Hari itu keluarga mereka menghadiri pertemuan misi di kota. Gubernur tiba-tiba berdiri. Mengapa semua orang tahu tentang kejadian ini? Kemudian mereka menghubungi pendeta. Dan mengetahui bahwa nama Fisda tidak ada dalam daftar. Sopir bus juga mengungkapkan petunjuk yang sangat penting. Setelah keluarga kembali ke kota, mereka pergi ke kota ini setiap beberapa hari. Akhirnya gubernur mengetahui mengapa semua orang sangat terkesan dengan keluarga Fisda. Kedua kalinya dia kembali ke kota. Dia mengulangi apa yang dia lakukan pertama kali. Duduk di satu bus, makan di satu restoran. Tinggal di satu hotel yang sama. Untuk setiap orang yang mereka temui. Mereka semua berbicara tentang menghadiri misionaris untuk menekankan sekali lagi
Tujuannya adalah untuk mengacaukan ingatan semua orang. Dan berpikir bahwa keluarganya benar-benar berpartisipasi di hari itu. Faktanya, hari itu sesi misionaris berakhir. Tapi mereka telah membeli CD. Dan hafalkan isi di dalamnya. Lalu ceritakan isinya kepada semua orang. Untuk meningkatkan persuasi. Bahkan buku catatan untuk mencatat jadwal sewa di hotel. Kemungkinan besar itu ditulis di tempat kosong oleh Fisda secara diam-diam. Tapi semua ini hanya spekulasi. Gubernur tidak punya bukti untuk menangkap mereka. Tapi dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Hari berikutnya, seluruh keluarganya ditangkap. Gubernur sengaja mencoba menegakkan pasokan. Dengan hanya tingkat pendidikan yang rendah. Dia mengandalkan pengetahuan yang dia pelajari dari film. Untuk menciptakan kejahatan yang sempurna. Karena putrinya diam-diam difilmkan oleh seorang laki-laki. Dan mengancam untuk berkompromi. Dalam keadaan panik, dia tidak sengaja terbunuh. Untuk melindungi keluarganya. Ayah ini menghancurkan semua bukti. Dan membuat alibi. Orang tua lelaki itu adalah gubernur. Mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk membawa seluruh keluarga Fisda ke kantor polisi. Agar mereka mengakui kejahatan mereka. Gubernur ini memerintahkan bawahannya untuk menginterogasinya dengan kekerasan. Fisda ingin melindungi keluarganya. Tapi dia pikir Fisda sengaja menghalangi orang yang sedang bertugas. Dan dia lebih kejam. Tapi tidak peduli seberapa keras dia memukul. Semua keluarga mereka masih menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia tiba-tiba menatap gadis kecil yang berdiri tepat di sebelahnya. Anak pasti tidak bisa sekuat dan gigi orang dewasa. Lalu mereka bertiga sangat mengkhawatirkan anak kecil mereka. Dia bertanya pada gadis ini dengan agresif. Gadis kecil ini merasa sangat takut. Dan terus mengulangi kalimat. Saya tidak tahu apa-apa, saya membutuhkan orang tua saya. Suami gubernur sudah kehilangan kesabaran. Tidak peduli apa, bayi ini tidak bersalah. Jika mereka benar-benar salah paham, kehormatan mereka akan hilang. Ketika dia mendengar ini, dia menamparkan gadis kecil ini dengan keras. Hasilnya, jangan pukul saya akan memberitahu Anda semuanya. Ikuti instruksi gadis itu. Polisi pergi ke halaman belakang rumah Fisda. Orang-orang di kota datang ke sini untuk melihat sangat ramai. Semua orang sedang menunggu sesuatu yang digali dari tanah. Fisda telah memikirkan hal ini sebelumnya. Jadi dia memberitahu sepupunya sebelumnya. Jika mereka ditangkap, hubungi media. Biar hal ini menjadi viral. Mereka terus menggali tanah. Mengungkapkan sebuah karung. Ada bau busuk yang kuat. Tetapi ketika semua orang membuka karung itu, semua orang melihat arah Fisda. Itu sebenarnya hanya seekor anjing. Kemudian Fisda memeluk putrinya. Dan memberitahu media tentang apa yang terjadi. Hanya karena interogasi dia memukuli putrinya. Orang banyak langsung marah. Kerumunan segera bergegas ke halaman. Untuk mendorongnya dan memukul dan memarahinya. Gubernur tidak punya pilihan selain bersembunyi di tempat lain. Insiden ini dengan cepat muncul di berita. Pelecehan keluarganya. Menyebabkan kegemparan nasional. Dan berdampak besar. Dia diberhentikan sementara karena hal ini. Gubernur pun berinisiatif untuk mengundurkan diri. Pengadilan mengeluarkan perintah. Tanpa izin. Polisi tidak boleh sewenang-wenang menyelidiki keluarga Fisda. Beberapa waktu berlalu lagi. Gubernur dan istrinya membuat janji untuk bertemu dengan Fisda. Secara pribadi sebagai orang tua mereka sangat ingin tahu. Apakah putra mereka masih hidup atau mati. Fisda mengatakan bahwa keluarganya adalah seluruh dunianya. Tetapi suatu hari, ada tamu tak diundang yang ingin menghancur dunianya. Dia tidak punya pilihan selain mengirim tamu ini pergi. Dan tidak bisa kembali. Pada akhirnya dia tulus meminta maaf mereka berdua. Setelah dia dipecat, seorang polisi baru datang ke sini untuk mengambil jabatannya. Jadi di mana mayat itu? Dia berkata dengannya. Ya, benar. Pada saat kejadian. Tepat saat ini kantor polisi sedang dibangun.
Fisda diam-diam mengubur tubuh ini di bawah konstruksi. Dia tahu bahwa tempat paling berbahaya juga tempat paling aman. Selama kantor polisi ini masih ada, keluarga mereka akan selalu aman. Karena polisi dan kantor polisi akan selalu melindungi mereka. Rahasianya akan selamanya terkubur di dalam tanah.